Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this time I will explain to you all about the fatwa in juridism atau fakta dan jurisprudensi. Nama saya Yusri Riza Maulana dengan NIM 182100096 dari jurusan HKI kelas ICP 2018. Okay, let's play this presentation. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal, yaitu fatwa, jurisprudensi, dan juga kodo serta konun. Untuk yang pertama yaitu fatwa. Secara bahasa, fatwa ini berarti mudah, baru, penjelasan, dan juga penerang. Serta secara istilah, fatwa ini berarti menerangkan hukum syara dalam suatu proses atau persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Sedangkan dalam KBBI adalah nasihat orang alim atau pelajaran baik atau petua. Dari penjelasan 3 hal di sini kita tahu bahwasanya penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang diberikan oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, itulah pengertian dari fatwa. Kemudian selanjutnya, fatwa ini sebagai istilah orang yang memberi fatwa ini namanya mufti. Kemudian orang yang meminta fatwa ini namanya mustafti, dan sifatnya tidak mengikat. Kemudian fakta ini juga merupakan sebuah proses dari ijtihad. Tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariah, karena itulah ada seorang mufti dan juga muftafti. Fatwa ini lahir karena pertimbangan kemaslahatan umat dan ruang lingkupnya itu tidak terbatas, atau semua hal bisa mencangkup atau tercangkup di dalam fatwa ini. Kemudian selanjutnya adalah konun. Konun secara bahasa adalah undang-undang atau kebiasaan dan adat. Suatu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan di daerah yang mengatur penyelenggaraannya pemerintah dan juga kehidupan masyarakat di suatu wilayah hukum. Konun ini dibuat dan menyerap hukum-hukum Islam dan telah distandarisasikan atau dibakukan sehingga bahasa hukum atau yang rinci, aturan rinci terdiri dari bab, pasal, ayat, butir, dan seterusnya itu sama dengan undang-undang yang ada gitu. Dan konun ini sifatnya mengikat karena asasnya keislaman, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga dijelaskan dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwasannya yang termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah konun yang berlaku di daerah Nanggro Aceh Darussalam, dan perdasus juga yang berlaku, serta berdasi yang berlaku di provinsi Papua. Kedudukan konun ini sama halnya dengan perda lainnya seperti perda Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang sendiri misalkan seperti itu sama saja. Namun bedanya di Nanggro Aceh Darussalam dan juga Papua memiliki keistimewaan karena merupakan daerah istimewa. Selanjutnya ruang lingkup konun adalah daerah provinsi Nanggro Aceh Darussalam khususnya, seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah kodo, atau orangnya itu biasanya disebut kodi ya. Kodo ini secara bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Dan secara istilah ini berarti lembaga hukum. Kemudian seseorang yang ada di dalam lembaga hukum tersebut disebut sebagai kodi. Di sini perkataan vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau kodi di dalam kodo atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih, seperti itulah. Ruang lingkupnya terbatas karena di dalam lembaga hukum ini tidak membahas semua hal yang berkaitan dengan hukum, namun ada beberapa hal yang memang tidak dibahas di dalam kodo ini. Kemudian seorang kodi yang terikat pada konun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah juga sama. Karena pada hakikatnya semua orang di depan hukum adalah sama. Sifatnya mengikat dan juga keterbatasannya ini karena kodo ini hanya menyelesaikan masalah keperdataan saja.
yaitu masalah keluarga, dan juga ada masalah jinayat atau biasa disebut atau kita kenal sebagai tindak pidana, dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan juga di dalam wilayah tertentu, tidak semua wilayah yang di Indonesia ini mendapatkan itu, karena hanya ada wilayah-wilayah tertentu saja yang mendapatkan keistimewaan ini. Yang terakhir adalah jurisprudensi. Kita tahu bahwasanya pengertian jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman para hakim yang lain untuk menyelesaikan masalah atau perkara seperti itu. Jadi intinya jurisprudensi adalah isi putusan-putusan para hakim terdahulu dalam menyelesaikan suatu masalah diambil oleh hakim-hakim baru atau hakim-hakim yang baru muncul untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kasus yang sama gitu. Seperti putusan-putusan hakim ini atau pengadilan yang tetap dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung yang sendiri yang tetap kayak gitu. Dan kemudian kenapa ada jurisprudensi? Karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau masih kabur. Oleh karena itu jurisprudensi sangat diperlukan. Hakim membuat suatu putusan baru atau hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim terdahulu itulah yang disebut sebagai jurisprudensi. Jurisprudensi ini lingkupnya terbatas, lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Unsur-unsur jurisprudensi ada: 1. Memenuhi kriteria adil, 2. Keputusan atas sesuatu yang tidak jelas pengaturannya, 3. Terjadi berulang-ulang dengan kasus yang sama, 4. Sudah dibenarkan Mahkamah Agung, dan 5. Keputusannya tetap. Kemudian fungsi jurisprudensi: 1 adalah untuk menegakkan kepastian hukum, 2. Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum, yang ketiga adalah sebagaimana landasan hukum, yang keempat adalah sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama. Yang kelima atau yang terakhir adalah membantu membentuk hukum yang tertulis. Oke, thank you. Begitu saja penjelasan dari saya Isli Maulana tentang jurisprudensi dan juga fatwa. Mungkin saya cukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.